Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, sahabat Obras, kita kembali dalam program spesial Obras atau obrolan santai bersama radio kesayangan kita, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, kita akan selalu mengalami pemulihan demi pemulihan. Jadi langganan mujizat, hidup berkemenangan, bukan sekadar cukup tapi diberkati, bahkan jadi berkat. Yes. Ya, hari ini saya ingin kita ngobrol bersama-sama tentang apa yang ada di Bible, kemudian juga apa yang ada dalam hidup kita. Mencoba merefleksikan hidup kita pada masa-masa sekarang. Sahabat Obras, mungkin pernah membaca sebuah kisah menarik tentang Bahtera Nuh, ya. Bahtera Nuh, di mana hanya Nuh dan ketiga anak dan menantunya saja yang bisa selamat dari air bah. Demikian pula dengan hewan yang sepasang-sepasang, komplit semua ada di dalam Bahtera Nuh. Lah, kok bisa? Gitu ya. Ya, tentu saja kisah Nuh ini menggambarkan bagaimana Elohim kita, Tuhan pada masa itu yang kita kenal dengan Yahweh namanya, itu melindungi dan menyediakan sebuah perlindungan bagi Nuh dan keluarganya yang taat, yang suka dengar akan kebenaran kata-kata Tuhan, dan yang mau melakukan apa yang Tuhan suruh dengan setia. Ini penting sekali, melakukan dengan setia sampai akhirnya. Dan ketika Nuh membuat bahtera di atas gunung, banyak orang mencibir, menghina, mencemooh, bahasa negatif muncul, ya. Nuh gila gitu ya. Gak pernah ada orang bikin bahtera sebesar itu di atas gunung. Hujan pun juga tidak akan pernah seperti itu. Banjir mereka belum pernah tahu dan belum pernah mengalami banjir yang seperti apa. Tetapi kisah itu mengisahkan bagaimana Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Yang lain mati, lemas, tenggelam. Bahkan air begitu tinggi sampai menutupin gunung-gunung. Semua mati kecuali Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera. Ya, bahtera itu terbuat dari kayu, Gofir. Bahtera yang dibuat oleh kayu, dan Nuh bersama hewan-hewan dan semua binatang yang sepasang itu dilindungi oleh bahtera atau kapal besar sekali yang terbuat dari kayu yang sangat kuat. Nah, gambaran apakah sebenarnya ketika Nuh berada di sebuah bencana besar? Nah, banyak orang ketakutan dengan bencana pada masa sekarang. Ada angin ribut, angin tofan, puting beliung, angin puter, ya, banjir bandang, gunung meletus, terus gempa bumi, peperangan. Nah, katakan itu sebuah bencana besar dan seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Nah, bahtera itu adalah tempat yang aman bagi Nuh. Kalau begitu, kita di masa sekarang ini, ya, adakah tempat yang aman buat kita? Sebuah pertanyaan besar buat kita pada hari ini. Nah, bagi sahabat Obras obrolan santai pada hari ini, tentu kita sedang mencari perlindungan. Kita sedang mencari sebuah tempat atau rumah yang bisa melindungi kita. Kehidupan yang penuh dengan kekacauan, penderitaan, sakit penyakit, dan jawabannya cuma satu. Perlindungan yang kokoh, perlindungan yang kuat, perlindungan yang menjamin kita hidup seperti Nuh dan keluarganya di dalam bahtera, justru hanya bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wow. Sangat luar biasa, bukan? Jadi, jika kita mengalami sebuah bencana seperti yang dialami oleh Nuh, ingat firman Tuhan bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak akan pernah mengecewakan pengharapan kita. Letakkan pengharapan kita, percaya dalam doa kita bahwa kita punya Tuhan yang besar yang melindungi kita sebagaimana Ia melindungi Nuh dan keluarganya. Jadi tetap setia, ya. Tetap taat kepada Tuhan, percaya apa yang Tuhan katakan. Banyak orang di zaman Nuh tidak percaya akan apa yang disampaikan.
Nah, sahabat obras, mungkin engkau sedang mendengarkan beberapa khotbah di mana pengkhotbah sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang benar-benar yang disampaikan benar oleh pengkhotbah tentang anugerah, tentang kebaikan, tentang kasih, tentang pertolongan, tentang proteksi Tuhan. Ya, benar, sebab sumbernya cuma satu. Firman Tuhan itu adalah Elohim sendiri. Dia yang berfirman, dia juga yang menggenapi firman itu. Nah, ini poin pertama, bahwa jika Anda benar-benar ada di dalam sebuah bencana, kesulitan, atau apapun juga, mari percaya dan kau bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan segera menolong kita, memproteksi kita. Di luar, Nuh tidak bisa melihat keadaan di luar, karena memang keadaan di luar begitu menakutkan. Kita mungkin tidak bisa melihat keadaan sekeliling kita karena keadaan di luar begitu menakutkan. Ya, tetapi percayalah, aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, ini poin yang sangat penting saudara-saudara, bahwa Nuh ada di dalam bahtera. Jika saya dan saudara ada di dalam Tuhan, di dalam proteksi perlindungan Tuhan, engkau pasti diselamatkan. Tahun ini engkau pasti berjalan dalam proteksinya Tuhan, perlindungannya Tuhan Yesus. Jika ada di antara saudara, sahabat obras yang sedang mendengarkan program ini, dan engkau ada dalam kesulitan seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Mungkin engkau dihina, dicemooh, dan orang berkata, untuk apa berdoa, untuk apa ke gereja, untuk apa membawa persepuluhan, dan untuk apa yang saudara sudah kerjakan. Saya mau katakan, jerih lelahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Nah, percaya bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan iman pengharapanmu. Engkau pasti diproteksi Tuhan. Jika mungkin ada yang dapat serangan dari kuasa kegelapan, bagaikan gelap gulita, badai yang besar, menerpa rumah tangga sahabat semua, percayalah, sumber terang, sumber pertolongan, dia akan mengubah badai menjadi tenang. Ketika dia berkata bersama murid-muridnya di atas perahu di danau Galilea, dia berkata, tenanglah. Ya, maka angin ribut pun tenang. Ingat, Yesus dapat menenangkan badai. Di dalam Dia hidup kita tenang dan aman. Ya, sahabat obras yang diberkati Tuhan, masih bersama Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Silakan dapat menghubungi kami di 081333720.000. Juga program ini ada di Instagram @suarasangkakala-malang. Demikian pula dengan Facebook Sangkakala Malang, dan TikTok juga ada Suara Sangkakala Malang. Baik, di awal kita ngobrol tentang Nuh yang berada di dalam bahtera. Tapi ada poin berikutnya yang saya ingin jelaskan kepada kita, bahwa ada harta di dalam bejana tanah liat. Ini bicara yang ada di dalam-dalam semua ya. Bukan lemper yang ada isi, enggak. Tapi ini ada harta di dalam bejana tanah liat. Nah, sahabat, ini mencerminkan bahwa kita sebagai manusia itu seperti tanah. Yang dibanting bisa pecah, yang dipukul bisa hancur gitu ya, pecah, hancur, berantakan. Yang rapuh, yang hidup di dunia ini tanpa kekuatan, ya, tidak bernilai, seolah-olah kita marginal yang terpinggirkan. Kita tidak punya daya lagi, kemampuan lagi. Tetapi yang hebatnya, dikatakan ada harta yang tak ternilai harganya, itu ditaruh di dalam bejana tanah liat. Nah, bagaimana mungkin harta yang bagus ditaruh di tempat wadah yang tidak bagus, yang lemah? Seharusnya kan taruh di situ. Tetapi ketika saya membaca ayat ini di dalam Bible, sebenarnya harta itu bicara soal iman dalam hidup kita. Bicara soal Yesus dalam hidup kita. Bicara soal firman yang hidup dalam hidup kita. Juga bicara soal kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, berarti Tuhan itu Tuhan yang menempatkan sesuatu kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita.
bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Jadi meskipun kita ini seperti bejana tanah liat yang kurang berarti, yang mudah pecah, ya, yang orang-orang tidak anggap siapa lu gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi tahukah Anda sahabat Obras bahwa ternyata di dalam saudara yang percaya, di dalam saya dan saudara itu ada kasih dan kuasa Tuhan yang berdiam dalam kita. Jadi sebagaimana ya harta di dalam bejana tanah liat itu bicara soal Kristus yang ada di dalam kita, kita menemukan sebuah kekayaan surga yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Nah, dan di dalam Kristus kita akhirnya memiliki sebuah identitas, ya. Identitas yang tidak terbatas, yang tidak akan pernah berhenti. Bahkan ada ayat yang berkata, baik hidup maupun mati, kita milik Kristus. Hidupku milik Kristus, mati pun milik Kristus. Jadi baik hidup dan mati, aku milik Kristus. Bahkan Paulus bisa berkata dalam Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian itu adalah sebuah keuntungan. Apa yang dimaksud dengan kita di dalam Kristus sebagai kekuatan, sebagai identitas saya dan saudara? Ingat, waktu Nuh ada di dalam bahtera, ia dilingkupi oleh Tuhan, ia diproteksi oleh Tuhan. Tetapi poin yang berikutnya ini saya mau katakan, waktu Tuhan di dalam kita, maka akan muncul kekuatan besar yang akan menyertai saudara dan saudara akan dapat melayani Tuhan. Jadi ketika kita menyatu dengan Kristus melalui iman, kita mengalami sebuah transformasi, ya, lahir baru. Roh yang baru, hati yang baru, ya, segala sesuatu menjadi baru. Kita bukan lagi hanya bejana tanah liat yang rapuh, tapi kita menjadi rekan pewaris Kristus, memiliki kekuatan dan identitas yang baru. Ingat, identity saudara, new identity. Ya, warga kerajaan surga yang punya identitas baru. Di dalam Kristus, saya dan saudara bukan hanya mendapat kekuatan untuk menghadapi tantangan, tetapi kita juga punya identitas yang diperbaharui sebagai anak-anak Elohim. Amin. Ya, keren ya, punya identitas di dalam Kristus. Jadi kita ada di dalam bahtera, diproteksi oleh Tuhan, dijaga, dilindungi. Yang berikutnya, kita itu di dalam kita diisi harta yang tak ternilai yang berasal dari Kristus. Dan poin yang ketiga, karena kita berada dalam Kristus, maka kita punya identitas yang baru. Nah, kalau begitu apa yang dapat kita pelajari dari kisah-kisah ini? Secara hermeneutik, kita dapat belajar bahwa kisah Nuh dalam bahtera, dan kemudian ada harta dalam bejana tanah liat, dan kita dalam Kristus, ini mengajarkan bahwa ada kekuatan, ada perlindungan, dan ada identitas yang baru yang kita ketemukan ketika kita ada di dalam Kristus dan punya hubungan spesial dengan Kristus. Dan melalui iman, ya, melalui iman Kristus yang saudara miliki ada di dalam saudara, kita bukan hanya menerima perlindungan dari bahaya, tetapi juga mendapatkan kekayaan rohani, harta yang tak ternilai, dan punya identitas baru. Nah, ada satu ayat yang luar biasa ya, dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, saudara akan menemukan ayat yang menunjukkan bahwa kita ini seperti bejana yang terbuat dari tanah liat, supaya nyata kelebihan, ya. Kami mempunyai harta di dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa ada kekuatan, ada kelebihan yang berasal dari Elohim dan bukan berasal dari kita. Jadi kekuatan itu bukan berasal dari Anda. Sehebat apapun juga, saudara tidak akan mampu menghadapi tantangan keadaan badai atau apapun. Tapi jika saudara bisa melewati semua dengan ucapan syukur dan tetap tersenyum, itu karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam saudara. Ya, seperti Nuh diberi perlindungan di dalam bahtera dalam Kristus, kita juga menemukan tempat perlindungan yang kokoh. Ya, tempat perlindungan yang kokoh. Sebagaimana harta dalam bejana tanah liat,
Di dalam Kristus, saya dan saudara menemukan kekayaan yang tidak terlihat, yaitu kasih dan kuasa Elohim yang berdiam dalam kita. Terakhir, ketika kita menyatu di dalam Kristus, kita bukan saja adalah bejana tanah liat yang rapuh, tetapi kita menjadi rekan pewaris kerajaan Kristus yang memiliki kekuatan dan identitas baru. Amin, amin ya. Puji Tuhan. Ya, obrolan kita tentang berada di dalam tentu akan menjadi dampak dan membawa perubahan saudara. Tetap percaya Yesus Tuhan, tetap percaya firman-Nya, ya, tetap fokus kepada Yesus, perjalananmu akan berhasil bersama Yesus dan melewati bulan ini dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia bukan cuma melindungi Anda, tetapi dia mengisi kekuatan kekayaan dalam hidupmu, tetapi juga yang terakhir, dia memberikan identitas baru sebagai pewaris kerajaan surga. Amin. Percaya untuk pertemuan berikutnya, saudara akan tetap diberkati oleh Tuhan. Tetap bahkan juga saudara bisa like, ya, bisa share apa yang saudara dapatkan hari ini sehingga banyak orang diberkati di dalamnya. Oke? Sampai jumpa dalam program berikutnya. Saya Pastor Guntur Irianto mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.